Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salatu salam kehadirat baginda Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk pertama kalinya setelah bulan Ramadan. Presentasi selanjutnya dari kelompok saya, yaitu saya sendiri dan juga Siti Dahria. Terima kasih kepada Ustadz Dinil yang sudah hadir tepat waktu dan juga dapat membimbing kami pada hari ini, serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi malam hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tarjih. Seperti yang sudah dikirim file oleh Ustadz Dinil, yaitu yang pertama pengertian tarjih. Tarjih menurut bahasa berarti menguatkan dan mengutamakan. Sedangkan menurut istilah, tarjih berarti menguatkan salah satu dari dua dalil untuk diamalkan dengannya. Menurut Hashim, tarjih menurut istilah adalah menguatkan atau memenangkan salah satu dari dua atau beberapa hadis atau pendapat yang tidak bisa dikumpulkan karena sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih. Sedangkan menurut Mukhtar Yahya dan Fatur Rahman, tarjih diartikan menjadi sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari yang lain. Jadi, tarjih ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. Bukan membuat atau menetapkan hukum baru dengan sewenang-wenang. Akan tetapi hanya mencari mana di antara dalil-dalil yang ada atau yang lebih kuat. Maka yang lebih kuat itu dimenangkan. Memilih di antara yang ada itu juga tidak asal memilih, tapi berdasarkan alasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, yang artinya sebagai berikut, ayahku mendengar bacaanku. Waktu itu aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau menegur, hai anakku, hati-hatilah terhadap hal yang baru diada-adakan. Aku tidak mengetahui salah seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat benci kepada hal baru atau bid'ah dalam Islam daripada ini. Karena ketika aku sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, radhiyallahu anhu, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca basmalah. Oleh karena itu, janganlah engkau membacanya. Jika engkau membaca Al-Fatihah, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat 5 ahli hadis selain Abu Daud. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa ketika melaksanakan sholat tidak didahului dengan bismillah karena Rasulullah pun tidak melakukan dengan bacaan bismillah ketika dimulainya bacaan Al-Fatihah. Lalu menurut hadis ini, membaca basmalah pada awal bacaan Al-Quran dalam sholat tidak wajib. Yang demikian ini adalah berlawanan dengan beberapa hadis yang menetapkan wajib membacanya. Hadis-hadis itu yang menetapkan wajib hadis-hadis itu, yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man al-Mujamir atau Abu Abdillah, budak dari Umar bin Khattab. Aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang lain, ia membaca takbir. Sewaktu tambahan pula kebanyakan sahabat meriwayatkan makna Maaf. Sebentar.
Tadi sebelumnya yaitu hadis kedua yang disampaikan oleh Nu'man al-Mujamir. Aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Ia membaca takbir sewaktu membungkuk, hendak ruku dan sujud, dan sewaktu berdiri tegak atau dari ruku dan sujud. Dan ia berkata, aku adalah orang yang paling mirip sholatku dengan sholat Rasulullah di antara kamu sekalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Para muhadisin mengkritik Abdullah bin Mughaffal. Jadi para muhadis itu mengkritik di hadis yang sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak wajib membaca bismillah. Mengkritik Abdullah bin Mughaffal karena Abdullah bin Mughaffal sebagai perawi yang tidak dikenal identitasnya atau jahalatul hal. Sedang hadis yang ditakhrijkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu perawi-perawinya adalah siqah dan banyak mempunyai syahid. Oleh karena itu yang ditarjihkan adalah hadis yang terakhir. Yang kedua itu mendahulukan periwayat. Jadi yang di sini ada cara melakukan tarjih. Yang pertama itu meneliti keadaan sanadnya. Nah, yang kedua itu meneliti keadaan matannya. Sedangkan yang tadi sudah dijelaskan yaitu meneliti berdasarkan dari segi sanadnya. Dilanjut lagi, yang bagian B-nya yaitu mendahulukan periwayatan. Orang yang menerima hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerima tidak langsung. Misalnya hadis yang menerangkan perkawinan Rasulullah dengan Maimunah sebagai diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengawini Maimunah binti Harits sewaktu beliau sedang menjalankan ihram. Perkawinan Rasulullah dengan Maimunah menurut riwayat Ibnu Abbas dilakukan sewaktu sedang ihram. Hadis ini isinya berlawanan dengan hadis Abu Rafi yang mengabarkan bahwa Rasulullah mengawini Maimunah binti Harits pada waktu beliau sudah bertahalul. Oleh karena itu, Abu Rafi pada waktu itu bersama beliau, maka sudah barang tentu ia lebih tahu atas peristiwa itu daripada Ibnu Abbas yang saat itu tidak ikut pergi bersama Rasulullah. Dengan demikian, hadis yang ditarjihkan adalah dari hadis Abu Rafi. Jadi yang kedua ini menjelaskan bagaimana orang yang ada lebih diutamakan orang yang sedang bersama Rasulullah. Nah, berarti hadis ini lebih kuat dibanding setelah Rasulullah tidak ada. Terus yang ketiga mendahulukan periwayatan yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul. Misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, jika alat kelamin melampaui kelamin yang lain, maka wajib mandi bagi yang bersangkutan. Aku dan Rasulullah melakukan hal itu dan kami terus mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hendaklah ditarjihkan atas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, mandi itu wajib lantaran mengeluarkan air mani. Konon Abu Salamah mengerjakan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab Aisyah adalah salah seorang istri Rasulullah yang selalu bergaul dengan beliau, apalagi masalah yang dikemukakan itu adalah masalah yang berhubungan langsung dengan dirinya. Sedang Abu Sa'id terbatas pergaulannya dengan Nabi pada waktu-waktu tertentu saja, dan ia tidak menghayati peristiwa yang dilaporkan itu. Apalagi kalau kita melihat hadis Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa fatwa yang mengatakan al-ma'u minal ma'i adalah suatu yang rukhsah atau kemurahan yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal Islam. Kemudian setelah pembinaan hukum Islam sempurna, beliau memerintahkan mandi. Maka hadis Abu Sa'id itu sudah nasakh.
Lalu yang selanjutnya itu mendahulukan periwayatan yang masih kuat hafalannya daripada yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia. Jadi ketika kita ingin melakukan tarjih, kita juga harus mendahulukan periwayatan yang masih kuat hafalannya daripada perawi yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia. Lalu mendahulukan Halo? Aman. Lanjut. Dengar. Lalu mendahulukan periwayatan sahabat. Sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil. Kalau boleh saran, yang di laptop nih ada headset nggak? Dicolok headset biar nggak ada ini dubbing. Suaranya kayak mantul ya? Ya. Nah, aman. Sip. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil. Karena yang demikian itu mendekati kekuatan ibadah. Dabit. Masih mantul gak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Di teman-teman gimana tuh? Kalau di saya nggak terlalu. Mendahulukan hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim daripada yang ditakhrijkan oleh selainnya. Misalnya hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi junub karena bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan terus berpuasa. Hadis ini berlawanan isinya dengan hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda, apabila diserukan panggilan untuk sholat subuh dan salah seorang dari kamu junub, maka ia jangan berpuasa pada siang harinya. Jadi hadis ini sempat bertentangan. Jika dari Bukhari, disarankan tetap berpuasa meskipun sedang junub. Maka untuk jadi sebelum subuh itu mandi, karena untuk melakukan sholat Berpuasa. Ya, saya lanjut lewat laptop aja ya. Jadi dari Imam Bukhari tetap dilanjutkan berpuasa meskipun sedang junub. Hanya saja melakukan mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Sedangkan menurut Ahmad bin Ibnu Hibban, dalam hadisnya itu tidak disarankan untuk berpuasa pada siang hari. Jadi ketika junub itu maka sudah waktunya puasa, tidak disarankan untuk berpuasa. Akan tetapi karena hadis Aisyah dan Ummu Salamah tersebut ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedang hadis Abu Hurairah tidak ditakhrijkan. Hadis Abu Hurairah itu ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Maka sesuai dengan ketentuan dianggap rajih adalah hadis yang muttafaq alaih itu. Selanjutnya yaitu tarjih dari segi matan. Tarjih dari segi matan itu diantara lain mentarjih dalil yang lebih jelas atau kuat dalalahnya daripada yang kurang kuat, seperti mendahulukan lafaz hakikat daripada lafaz majaz. Lafaz sharih
daripada lafaz kinayah atau lafaz muhkam daripada lafaz mufassar. Lafaz mufassar daripada lafaz nas daripada lafaz zahir, lafaz kafi daripada lafaz muskil. Dari segi kuatnya mendahulukan dalalah ibarat daripada dalalah isyarat daripada dalatut dalalah, dan dalalatut dalalah daripada dalalatut iktida. Dr. Muslim Ibrahim menjelaskan tentang cara melakukan tarjih sebagai berikut. Yang pertama, terfokus pada sanad nas yang bertentangan dengan mertaji sanad mutawatir dari sanad masyhur dan riwayat perawi yang paling tahu dan dipercaya daripada perawi-perawi lain. Tarjih yang terfokus pada matan nas yang bertentangan dengan mentarjihkan larangan nahyu dari suruhan amru dan makna asli hakiki daripada makna kiasan majasi. Tarjih yang terfokus pada kandungan mad'ul. Nas yang bertentangan dengan cara mentarjihkan kandungan larangan nahyu dari kandungan yang menunjukkan boleh. Tarjih dengan dukungan yang datang dari luar nas yang bertentangan itu seperti ada nas yang bertentangan, lalu dikemukakan dalil yang lebih baik, ayat, hadis, ijma, qiyas, ataupun lainnya yang mendukung salah satu dari nas-nas yang bertentangan itu. Maka yang ditarjih ialah nas yang didukung oleh faktor luar yang syar'i. Maaf Siti Rahayu, mungkin bisa cukup untuk presentasinya. Nanti bisa dilanjut sharing. Baik, syukron. Ini langsung ke pertanyaan atau gimana? Saya bantu dah ya. Jadi Boleh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Saudari Siti Rahayu. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin sanggahan, tanggapan, boleh disampaikan. Ayo, silakan. Mungkin dari Saudari Monik atau teman-teman yang lain bisa diaktifkan videonya, kameranya. Kalau ada kendala atau mungkin belum bisa kabar-kabar di kolom chat. Kasih. Pertanyaannya nggak ditunjuk lagi, Ustaz. Coba. Nah, saya coba bantu ya, biar untuk bertanya ya. Saya baru ngecek nih, Pak Naga, mana namanya yang belum pernah bertanya kan gitu ya. Biar bertanya. Sebentar ya. Tak cari dulu yang belum pernah berbicara sama sekali. Dan disesuaikan juga ini yang hadir hari ini kan. Takutnya di komentar juga nggak ada orangnya. Ya podo mawon. Salsabila ada nggak Salsabila kah? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, iya makanya. Terus coba lagi siapa lagi ya? Nisa Nur Aulia Rahmat ada nggak? Nggak ada, Sat. Nggak ada kan? Ya itu mesti lebaran semuanya. Irsal nggak pernah. Atau gini dulu deh, saya absen dulu ya. Udah lama saya nggak kenalan nih. Berena apa Naga ini udah 1 bulan libur. Kemarin tuh saya berpikir Ramadan itu jangan libur. Saya berpikir gitu karena udah 1 bulan libur itu udah lupa semuanya. Jangankan teman-teman, saya juga lupa apa materinya sampai mana kan gitu. Aduh, saya pikir. Makanya saya tawarkan kemarin itu ya untuk udah kuliah aja gitu. Maksud saya gini kemarin, Salman. Kita kuliah aja, karena kan teman-teman nggak ngapa-ngapain Ramadan itu. Saya yakin saya nggak ngapa-ngapain.
setelah Ramadan itu kita sesuaikan. Lagi pula kan jadwal, anggap saja iktikaf ya, Bang Abdul Muiz, anggap saja iktikafnya iktikaf belajar gitu. Selesai tarawih teman-teman itu jam 11 kan ya. Kita kuliah sampai 1 jam, jam 12 menjelang sahur sih nggak masalah. Itu juga kondisinya saya juga di sini masih siang, masih sore kan gitu. Saya ingin bilang kayak gitu. Cuman teman-teman udah ngekat duluan. Pak Dinil, kita Ramadan libur. Saya khawatir ketika membuat seperti itu, teman-teman laporan kepada dekan. Pak Dinil buat pelajaran nih, Pak Sarul kan. Padahal tujuan saya apa? Satu, menghemat. Kalau Ramadan ini kita selesaikan, artinya saya akan menginput absen saya di kolom Excel. Nanti setelah Ramadan kita nggak usah kuliah lagi gitu loh. Udah santai, tinggal ujian saja, nggak ngapa-ngapain. Anda bisa lakukan kerjaan yang lain. Tapi ya karena semuanya sudah bersepakat, aduh saya bilang, ya rugi sekali. Tapi ya Allah, sudahlah ya. Itu semuanya saya pikir, saya tawarkan gitu ya ke Nisa. Mungkin kelas C setuju sih, mau kuliah. Tapi kelas D sama kelas E kan, kita nggak tahu nanti suara sumbang nih kan. Wah, Pak Dinil buat kuliah nih kan gitu ya. Rame nanti, jadi semalam saya ditegur sama fakultas. Ente ngapain Dinil? Buat pelajaran udah Ramadan. Justru saya berpikir, kalau nggak buat seperti ini, nggak ingat lagi kita mau belajar mau apa. Bahkan ya, kita ngulang lagi dari awal. Kita paham betul. Kalau sudah dijeda belajar, ngulang itu susah. Gitu juga nanti kalau teman-teman nulis skripsi. Jeda aja sebulan, udah malas nulisnya. Makanya lulus itu, Kang Abdul Muiz dan teman-teman, lama lulus S1 itu bukan karena nggak pintarnya, bukan. Bukan karena nggak cerdas, bukan. Buka skripsinya itu yang nggak mau, karena udah nonggok, udah ngetem dia sebulan, udah nggak mau lagi. Jadi jangan pernah kasih kendor, itu benar. Jadi kuliah ini juga jangan dikasih kendor. Minimal dibaca, minimal belajar 10 menit sehari, misalkan 1 sesi dalam sepekan itu penting. Kenapa? Karena kita membentuk habit itu tuh penting. Kalau nggak bisa kan gitu, seperti itu. Nah, ini kan saya agak kewalahan juga secara pribadi itu untuk mulai lagi dari awal. Kita udah belajar apa kemarin. Coba saya tanya dari awal sampai akhir, mungkin bingung teman-teman semua ini. Apa materi kemarin dari 1 sampai 5? Bingung nih. Nah, kan kita flashback lagi, ingat lagi apa ya? Ya, oke lah, Pak Dinil, karena judulnya mazhab ya wis. Mazhab aja. Pokoknya tentang perbandingan mazhab lah gitu. Apa intinya? Yang penting merimin mazhab. Nah, yang kita debat diskursus kemarin itu yang panjang lebar, Bang Abdul Muiz, terus Bang siapa itu yang panjang ceramah itu siapa? Bang siapa? Ilyas. Ilyas itu kan nggak terekap di otak saya lagi itu apa maksudnya. Tapi ya syukur-syukurnya, alhamdulillah saya sudah catat semua pertanyaan teman-teman itu di kolom Excel saya gitu. Jika suatu saat nanti saya mengampu mata kuliah ini lagi, saya udah ada modal untuk yang mencari jawaban dan sebagainya kan gitu. Tapi itulah, itu kado Idul Fitri teman-teman lah. Maksudnya yang saya sampaikan informasi ini kan rugi ya Pak Naga ya, sudah santai kan. Tinggal UTS, tinggal UAS, selesai, kita nggak kuliah lagi dengan saya, nggak bertemu lagi kan, udah nyaman dunia. Artinya udah nggak ada bertemu saya lagi, Anda bisa fokus dengan dosen-dosen yang lain. Saya sih berpositif saja, masih banyak yang ingin rindu bersama saya, makanya diliburkan 1 bulan ini kali ya. Kalau saya sih mah, kalau bisa cepat ya cepat ya gitu ya, tanpa mengurangi idealnya kan gitu. Oke, teman-teman, saya absen dulu karena di sini saya kelas C-nya agak bingung, ada beberapa nama yang tidak terdeteksi sama saya. Karena saya ini selalu mencocokkan presensi dengan kehadiran, keaktifan
dan penilaian. Saya khawatir nanti kalau misalkan suatu saat saya diprotes sama Putri Novianti ya, Pak Dil kenapa nilai saya huruf G kayak gitu kan ya. Saya nggak bisa menjawabnya kalau kalau tidak punya data kan gitu. Jadi saya selalu bersiap untuk dapat serangan dari sana sini kan terkait itu. Makanya saya dulu juga seperti itu, makanya saya akan siapkan data saya untuk antisipasi gitu ya. Serangan Dwi J ini luar biasa. Saya harus antisipasinya pasang perisai double, jadi nggak jarang jebol. Tapi khawatir juga kadang-kadang ya Pak Muiz jebol juga itu, makanya kita juga kewalahan ya. Ya Allah lah. Oke lah, saya absen dulu ya. Dara Nur Atika ada? Hadir, Pak. Ya. Oke. Ini angkatan ini ya? Senior ya? Iya, Pak. Kenapa kemarin? Cuti kah? Iya, itu. Abdul Muiz. Nah, ini juga ya. Ada Kiai? Ada Abdul Muiz? Salman. Oke, ada. Siti, Agung Santoso. Ustaz. Oke. Siti Rahayu. Hadir Ustaz. Oke. Putri Novianti. Hadir, Ustaz. Oke. Salsabila. Nggak ada ya? Hadir, Ustaz. Oh, ada. Oh. Siti Fatimah. Hadir, Ustaz. Nisa Nur Aulia. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Nur Aini. Nggak ada. Nur Aini tadi sih mau coba masuk, katanya minta di ACC. Kalau di saya nggak ada di layar. Oh gitu. Bukannya otomatis ya, Salman ya, Zoom ini? Adanya Ustaz, tahapannya. Setelah masuk Di setting? setting. Di room meeting, di ini? Waiting room. Oke. Waiting room. Reza Afifatul. Jannah. Ustaz. Oke. Fitriani. Hadir Ustaz. Ayu Widianingrum. Nggak ada ya? Ayu Nggak. Widianingrum? Nggak ada. Nggak ada, Zoom ada tapi jawab, Ustaz. Ada. Hah? Ada nggak Panaga? Ada, Pak. Dia ngechat, Pak. Tadi. Oh, ngechat. Naga, Kunaidi ada. Irsal. Nggak ada. Adi Nurrohman. Monica Fitri. Hadir Ustaz. Adi Nurrohman ada kah? Nggak ada ya? Nggak menjawab, Ustaz. Tapi ada di Zoom. Ada. Oh, lagi itikaf kali ya. Ya udah. Monica ada. Khairunisa ada. Siskah Susanti. Lagi di jalan pulang Ustaz. Jalan pulang. Pulang kampung. Oh, berarti nggak ada ya? Ada di Zoom Ustaz. Oh, ada di Zoom. Tadi di awal sih dia udah kasih info, Ustaz. Lagi di perjalanan, khawatir. Oke. Mega Zean. Ada? Hadir, Ustaz. Oke. Muhammad Ilyas. Hadir, Ustaz. Oh, ada. Ada. Ombon Subasa ya. Iya. Nidaul.
Alsana, Anda. Hadir Ustaz. Siti Dahria, Nggak ada Ustadz. Belum bergabung. Zahratul Aini. Hadir Ustadz. Oke. Yang belum saya sebut namanya. Yang belum saya sebut namanya. Semua sudah saya sebut namanya. Sudah. Sudahkah? Sudah Sudah Ustaz. kayaknya Ustaz. Yang presentasi hari ini siapa? Saya Siti Rahayu. Siti Rahayu. Oke, biar saya tandain Siti Rahayu. Oke, 1E. Berarti yang kelima ya. Oke, sip. Oke, yang bertanya pertama ya, Dara Nur Atika. Saya coba. Yang kedua, Salsabila. Yang ketiga, Hairunisa. Yang keempat, Megazen. Silakan. Silakan, boleh bisa disampaikan. Dara Nur Atikah, Salsabila, Hairunisa, dan Megazen. Terkait topik kita tarjih. Saya harap semua kelas ini hadir terus ya, teman-teman ya. Karena kita bentar lagi UTS ya. Saya kira udah UTS loh, serius. Ternyata belum UTS. Ya ampun, ya. Aduh. Kan teman-teman pusing lah, udah ngadapin UTS apa gitu materinya ya. Buka lagi apa ya? Sebulan udah kemana catatannya? Udah jadi bungkus lemang kali ya, ketupat kali ya. Mudah-mudahan solusinya ini saat recordnya ditonton semua. Oh, syukur alhamdulillah. Cuman ya psikologisnya, Salman, kalau YouTube itu berjam-jam, cuman 2 menit, 3 menit. Makanya saya buat konten itu sekarang 1 menit, 5 menit, Pak Muiz. Jadi nggak banyak-banyak. Khawatir ya habis tenaga saya ngedit sebagainya nggak ditonton gitu loh. Psikologis masa sekarang berbeda, nggak betah nonton kecuali nonton film ya. Ini yang ditonton Dinil Abrar berjam-jam, Pak Muiz, terus Ilyas berdebat gitu ya, ya Pak Naga gitu berdebat ya ogah-ogahan gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah, siapa kalau teman-teman mau bertahan dengar YouTube di upload Salman luar biasa. Saya sih salut gitu. Makanya teman-teman harus siap catatan juga apa poin-poin penting. Itu penting teman-teman semuanya. Bagaimanapun nun wal kolami wa mayasturun itu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seperti apapun perkembangan digital, nun wal kolami wa mayasturun itu tetap akan relevan. Jadi istilah kalau kita belajar di kelas-kelas itu ya kan pakai foto ya, pakai kamera di foto. Sekarang kita survei aja deh. Yang sampai rumah buka foto itu lagi siapa? Bisa ketutup sama ketimbun foto-foto yang lain. Udah nggak lihat itu. Syukur-syukur masih ada. Kedelet Pak Naga. Hilang. Nggak dibaca. Timbunan aja. Tapi kalau dicatat, ada kesempatan dibuka. Itu makanya nun wal qalam yauma yasturun. Maka betul. Al-Quran itu selalu relevan dengan perkembangan zaman. Itu benar. Kan gitu. Nah, sekarang silakan yang nama-nama tadi sudah dibantu oleh Salman sepertinya.
menuliskan pertanyaan. Nih kalau teman-teman tidak bertanya, rugi. Akan ada centrangnya yang udah ditunjuk namanya, akan ada. Nanti mungkin menjelang UTS, nanti ingatkan aja Salman, akan saya coba tunjukkan pergerakan keaktifan di kelas ini seperti apa biar teman-teman tahu. Nanti akan kelihatan siapa-siapa yang sudah kelihatan dapat nilai C, itu udah kelihatan gambarannya kalau nggak berjuang setelah UTS itu akan kelihatan. Jadi ya harus siap di kelas ini bertanya cuk gitu kan, dan tidak sekedar menjawab terus. Kalau menjawab terus spesialis Bang Ilyas ini menjawab terus. Nah, tentu kalau menjawab terus ya nilai jawab, nilai bertanya berbeda juga, nilai berdebat beda juga. Tapi apresiasi semuanya kan gitu. Aduh, saya nggak selesai ngomong ini. Silakan. Yang sudah disebutkan namanya. Karena memang. Mau bertanya. Oke. Tadi di situ ada bacaan tarjih dari segi matan. Saya kurang paham, mungkin bisa dijelasin lagi, Kak Siti Rahayu. Terima kasih. Oke. Oke, berarti saya coba absen aja. Dara Noratika ada? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan maksudnya. Monica Fitri? Tidak ada. Hadir. Ada, Ustaz. Oh, ada. Silakan bertanya. Ya, dianggap tidak ada. Bentar, Ustaz. Ini. Segera. Di page 4, Kak Ayu, kan Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf menganggap tidak sah tarjih yang demikian itu. Antara tadi yang apa? Hadis menurut Aisyah dan Muslim, yang pokoknya pertarjihan yang itu. Terus oleh karena itu, sebab beberapa dalil yang melawan sebuah dalil lain berarti melawan pula dalil-dalil lain yang setingkat dalil yang dilawan itu. Oleh karena itu banyaknya dalil tidak menunjukkan adanya kelebihan dalam matninya, sedangkan banyak rawi yang tidak sampai menjadikan hadis itu mutawatir. Nah, maksudnya itu gimana, Kak? Karena kan di atas disebutkan tarjih ini melihat mana yang paling menang gitu di antara adanya dua dalil gitu loh, Kak. Pokoknya kira-kira paham nggak pertanyaannya, Kak? Sedangkan ini malah bertentangan gitu. Dia sebutnya itu hadisnya jadi bertentangan. Ini yang membahas ini ya, yang Aisyah lebih dekat dengan Nabi atau yang Ya itu. yang C? Lanjutannya kan yang di halaman 4 gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Pahami ya, Kak? Iya, Moni. Si Kayu. Iya, semua. Oke. Terus magazine ya. Magazine. Silakan. Iya Ustadz, sebentar aku lagi baca dulu. Baca apa? Baca materinya, topiknya, soalnya tadi aku baru masuk pas udah sampai di rumah, soalnya tadi lagi di jalan Ustadz. Oh iya.
Makanya udah kapan saya kirim itu ya? Masih ada makalahnya nggak ini? Teman-teman semuanya. Udah tenggelam Pak sama chat. Chatnya Dah. udah sama ini. Selamat Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Ketimbun paling bawah. Ucapan selamat Idul Fitri itu 2 hari. Jadi saya balas ucapan selamat Idul Fitri itu 2 hari. Udah paling bawah. Grup perbandingan mazhab tuh. Paling bawah kan. Ya, gitu juga teman-teman grup ini. Jadi dokumen itu udah hilang dari peradaban dunia itu. Ya ampun. Sudah ada nggak Megasin? Pertanyaannya. Kita perbu. Kesini aja. Nggak ada ya? Oke lah, nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksakan juga ya. Jangan dipaksakan juga. Kuliah sama saya tuh ya jangan dipaksakan. Jika memang nggak ada ya nggak ada, jangan dipaksain, nggak masalah kok. Saya juga nggak marah kok ya. Artinya nggak marah dalam artian udah keseringan marah. Kadang-kadang baru lebaran udah marah-marah. Ntar lah, ada sesinya berapa bulan depan gitu ya. Oke, silakan Siti Rahayu dijawab, nanti boleh ditambah oleh yang lain, dilengkapkan yang lain, silakan. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Monik. Jadi bagaimana tentang yang tadi ya? Nah, yang tadi itu kan meneliti berdasarkan sanadnya. Jadi dilihat ini yang lebih banyak bergaul dengan Nabi itu siapa. Tentunya banyak yang lebih banyak Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu sebagai istri Nabi. Dan pada hadis ini lebih condong kepada Siti Aisyah yang dalam hadis ini pun jika alat kelamin melampaui kelamin yang lain maka wajib mandi bagi yang bersangkutan. Aku dan Rasulullah melakukan hal itu dan kami terus mandi. Yang otomatis di mana beliau itu bertemu dengan Rasulullah langsung dibanding dengan hadis yang ditarjikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi mendahulukan periwayatan yang banyak bergaul dengan Nabi daripada yang tidak banyak bergaul. Seperti itu, Ustadz. Gimana Monik Mungkin tuh? ada yang ingin menyangkal? Bisa ditanyain lagi ke Moniknya itu. Berarti maksudnya melawan di sini tetap dilihat dari itunya ya, Kak? Iya, dilihat dari syarat-syarat yang tadi. Yang pertama kan ABC itu, sedangkan yang C itu mendahulukan periwayatan yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul. Sedangkan dari sini sudah terlihat di mana Aisyah itu sebagai istri Nabi gitu yang lebih banyak bergaul dengan Nabi, bahkan urusan dapur pun dibanding dengan sahabat-sahabat yang di hadis setelahnya. Oke, Kayu. Terima kasih. Ya, sama-sama Monik. Yang pertanyaan saudari Salsabila, tarjih dari segi matan ya. Tarjih dari segi matan itu antara lain mentarjih dalil yang lebih jelas atau yang lebih kuat dalalahnya daripada yang kurang kuat. Nah, jadi hadis ini akan dimenangkan oleh hadis yang lebih kuat dalalahnya. Seperti mendahulukan lafaz hakikat
daripada lafaz majas. Mana ya Ustadz? Di sini banyak sih penjelasannya, tapi saya kita langsung saja ke yang dari Dr. Muslim Ibrahim. Yang terfokus pada sanad nas yang bertentangan dengan mentarjihkan sanad mutawatir dari sanad masyhur dan riwayat perawi yang paling tahu, dipercaya, dan perawi-perawi lainnya. Jadi cara membandingkan hadis itu sendiri dilihat dari perawinya, perawi yang lebih tahu yang mana dengan perawi yang kurang dalam hal hafalan pun seperti itu. Lalu tarjih yang terfokus pada matan nas yang bertentangan dengan mertajih larangan dari suruhan. Jadi kalau yang matan ini lebih kepada perawi-perawi yang yang kuat mungkin Ustadz. Afwan. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Syukron Kak Siti Rahayu. Sama-sama, Salsabila. Bos, boleh langsung bertanya, Pak? Di sini kan dijelaskan tadi kan cara melakukan tarjih. Di situ kan ada meneliti keadaan sanadnya, meneliti keadaan matanya, dan yang ketiga itu mendahulukan nasnya. Nah, di sini cara menentukan tarjih itu ketika kita terjadi peristiwa, kita mengumpulkan suatu hadis, dalil-dalil hadis, terus kita membandingkan hadis tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Bisa diulangi nggak? Bisa, sorry. Kenapa, Pak? Bisa diulangi nggak pertanyaannya? Di sini kan dijelaskan cara melakukan tarjih itu yaitu dengan meneliti keadaan sanadnya, terus meneliti keadaan matanya, dan mendahulukan nasnya. Nah, kita ini untuk menentukan tarjih tersebut ketika kita terjadi peristiwa atau kejadian itu, kita mengumpulkan dalil hadis-hadis, lalu kita membandingkan hadis satu dengan hadis yang lain atau bagaimana? Bisa dipahami, Siti Rahayu? Ya, terima kasih, Nisa. Biasanya terjadi tarjih itu ketika ada pertentangan antara suatu hadis. Seperti yang hadis yang satu tadi menjelaskan bahwa sebelum Al-Fatihah itu diwajibkan membaca bismillah, sedangkan hadis yang lainnya ketika sholat lalu membaca setiap setelah Al-Fatihah membaca bismillah lagi, itu disebut dengan mengada-ada atau bid'ah. Nah, pada ketika ada pertentangan seperti itu, maka dilakukanlah tarjih, yang dimana ini mencari mana yang kuat, mana hadis yang kuat berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Terima kasih. Sudah dijawab semuanya ya, teman-teman ya? Siti Rahayu ya, sudah semua ya? Sudah, Ustadz.
Oke, baik ya. Baik teman-teman semuanya, saya pernah dulu waktu selepas dari madrasah, saya pernah baca buku ya tentang pelaksanaan sholat tarawih seperti itu. Pelaksanaan sholat tarawih ini sama halnya saya coba ibaratkan dengan membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah seperti itu. Ada yang menjaharkannya, ada yang mensirkannya, dan ada juga yang tidak membacanya seperti itu. Nah, apakah di situ terdapat tarjih di situ? Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab, ya ada. Sebagian memang berkaitan kalau kita hubungkan tentang pendapat-pendapat mazhab sebelumnya, ya, perbandingan mazhab. Lalu juga bagaimana mereka berijtihad sehingga memutuskan dalam pengikut-pengikut mazhab itu sehingga diputuskanlah perbedaan-perbedaan. Ada yang membaca basmalah secara jahar, ada yang secara sir. Kalau teman-teman contohnya di Indonesia misalkan, kalau sholat maghrib, isya, dan subuh, sholatnya ke masjid NU, itu basmalahnya keras. Kalau teman-teman datang ke Masjid Muhammadiyah, basmalahnya itu sir. Namun ada juga sebagian Masjid Muhammadiyah itu menjaharkan basmalah. Dan ada juga sebagian di Masjid NU itu yang mensirkan basmalah, tergantung lagi-lagi imamnya. Tapi itu jarang sekali ditemui. Jika teman-teman compare di Turki, jangankan basmalah, amin saja nggak dibaca, keras. Jadi kalau ke Turki, pada sholat maghrib, isya, dan subuh, atau juga pada sholat Jumat, berhati-hati kalau datang ke masjid Turki. Misalkan imam membaca waladhdallin, kita udah refleks dari kecil, udah diajarkan teriak amin gitu kan. Kita sendiri yang paling bersuara di situ, hanya kita sendiri, yang lain tuh diam, 1000 bahasa. Saya sempat keluar huruf A, belum nadanya belum oktav 10, belum, masih A, nggak ada orang, masih mau naik oktav 10 langsung berhenti ya, gimana ya, langsung naik giginya nggak bisa. Jadi jangankan basmalah, amin saja berbeda. Artinya apa teman-teman semuanya, bahwa perbedaan-perbedaan itu berdasarkan dari perujukan tarjih-tarjih. Ya, perujukan dari mentarjikan mana yang lebih dipakai kesesuaian dengan kondisi. Nah, ini nih saya akan munculkan satu gagasan. Nanti silakan ditanggapi, teman-teman bisa melakukan diskusi karena ini berkaitan tentang tarjih. Jadi kalau dalam pembahasan tarjih itu ada hadis qaul, ada hadis perkataan, ada hadis fi'li, ada hadis perbuatan, dan ada hadis takrir, ketetapan. Kalau dalam ilmu hadis, yang paling tinggi yang harus didahulukan antara hadis perkataan dengan hadis perbuatan, maka yang paling didahulukan adalah hadis qaul, hadis perkataan. Sebab itu derajatnya lebih tinggi dibanding dari hadis perbuatan. Itu satu. Yang kedua, dalam klausul ilmu hadis, yang paling tinggi juga diperhatikan ketika dalam menilai hadis, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Apakah istrinya, sahabatnya, orang yang dalam rumahnya, atau orang yang di luar rumahnya. Nanti silakan dikoreksi, nanti Anda bisa tanyakan ke dosen ilmu hadis yang teman-teman mengampu mata kuliah ulumul hadis dan kajian tafsir hadis ya. Coba ditanyakan dua konteks itu. Satu, saya ulangi sekali lagi ya. Satu, bahwa hadis qaul itu, hadis perkataan itu lebih tinggi dibanding hadis perbuatan. Jadi ketika teman-teman baca hadis, ketika itu ada hadis langsung instruksi, perintah Rasul, itu lebih tinggi. Yang kedua, hadis yang lebih dekat dengan Rasul. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti pelaksanaan sholat tarawih.
teman-teman, sholat tarawih itu, Nabi Muhammad itu sholat tarawihnya lebih banyak di rumah dibanding di masjid. Karena memang kalau teman-teman baca bahwa Nabi Muhammad itu tidak banyak sholat di masjid tarawihnya, khawatir itu menjadi suatu kewajiban yang dianggap oleh sahabat-sahabatnya suatu kewajiban. Karena ketika Rasul melaksanakan itu, semua ngikut. Seperti itu. Jadi Rasul lebih banyak di rumah ketika sholat tarawih. Nah, sekarang kita lihat sholat tarawih itu, kalau dibaca hadisnya, saya nggak ingin bahas apakah 11 rakaat tarawih witir, dan apakah 23 rakaat, apakah 36 rakaat, saya nggak bahas itu. Saya juga nggak bahas tentang durasi kecepatan ya, kecepatan torpedo dan kecepatan motor bebek, saya nggak bahas di situ ya, karena teman-teman videonya beredar itu ya. Ada yang sangat lama, 1 rakaat 1 juz, ada yang 1 rakaat sepersekian sekon. Jadi tulang rusuk Pak Naga Kunaidi kalau ikut jemaah itu patah. Itu hanya untuk orang-orang yang berjiwa mental yang kuat itu yang bisa ikut itu. Makanya harus uji mental dan uji fisik seperti itu. Dan saya tidak bahas itu. Nanti kalau mau yang bahas, Bang Muiz silakan dibahas perspektif itu, saya nggak bahas. Atau Bang Ilyas bahas tentang bahas yang lain, jumlah rakaat silakan. Yang saya bahas aja berapa dalam perakatannya, salamnya. Apakah 2 rakaat selesai, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam? Nah, kan gitu ya. 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, sebelum masuk ke situ, tiap masjid punya beragam. Nanti kalau teman-teman sholat di Istiqlal, itu kalau tidak salah dulu waktu saya masih di Menteng, itu sholatnya 2 salam, 2 salam. Kalau tidak salah dulu. Sekarang nggak tahu saya, tergantung imam Istiqlal sekarang buat perintah ya. Juga di Turki seperti ini, sama seperti itu. Ketika saya disolat di masjid, satu masjid itu 4 salam, 4 salam. Nah, ketika saya kemarin roadshow sholat tarawih di akhir-akhir malam, bulan Ramadan, itu saya coba 4 rakaat, ternyata 2 rakaat mereka salam. Jadi tiap masjid di Turki juga punya pengamalan yang berbeda, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, artinya Indonesia dan Turki punya kemiripan dalam pelaksanaan di masjid. Sekarang kita coba runutkan dengan hadis tadi. Nah, sekarang begini, hadis 2 rakaat salam, 2 rakaat mengucap salam ditutup itu adalah hadis ucapan Rasul, hadis qaul. Jadi Rasul memerintahkan kalau sholat tarawih 2 rakaat salam. Artinya apa? Hadis itu lebih tinggi derajatnya dibanding hadis yang lain, sebab itu hadis qaul, hadis ungkapan, hadis perintah. Artinya pengamalan dalam mengamalkan 2 rakaat salam itu kuat. Sedangkan yang 4 rakaat bagaimana? 4 rakaat itu bukan hadis qaul, tapi hadis fi'li, hadis perbuatan. Kenapa? Karena coba kita lihat, Rasul itu paling banyak sholat tarawihnya itu di rumah. Dan yang meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah, istrinya. Sekarang kita lihat, sholat tarawih yang lebih banyak di rumah, sedangkan yang tadi hadis qaul tadi, itu hadis periwayatan dari Abu Hurairah. Orang yang di luar yang mendengarkan perkataan Rasul an Abi Hurairah, melihat Rasul mengungkapkan itu, mengatakan itu. Nah, sekarang orang berpikir mengambil yang mana? Mentarjih yang mana? Kalau mengikut hadis qaul, hadis perintah Rasul, maka orang sholat 2 salam selesai. Tapi kalau ingin melihat, melaksanakan sholat tarawih, seperti sholat yang Rasul sering laksanakan, seperti apa? Maka sholatlah 4 rakaat. Karena itu dari orang terdekat Rasul. Artinya, orang yang paling paham tentang sholat Rasul, tentu Aisyah. Dalam hal ini, sholat tarawih. Karena dia selalu di rumah. Yang di rumah itu siapa? Aisyah. Karena dia tahu betul. 4 rakaat Nabi selesai salam. 4 rakaat Nabi selesai salam. Nah, hadis itulah yang menjadi dasar ketika orang melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, seperti itu.
Nah, ini teman-teman semuanya, saya nggak bisa nukilkan bukunya, karena memang bukunya itu saya baca waktu kelas 3 Madrasah Aliyah. Jadi selepas saya kelas 3 Madrasah Aliyah, saya baca bukunya. Namun setidaknya kalau teman-teman telusuri hadis itu, begitu bunyinya. Jadi ada parakat-parakat. Jadi mentarji ini artinya membuat pilihan, mana yang kita ingin laksanakan, seperti itu. Lagi-lagi ingat konteks kesimpulannya, bahwa hal ini bersifat furu'iyah, bersifat cabang, dan masih berkesimpulan bahwa semuanya masih boleh dilaksanakan. Jadi sampai kapanpun, dalam Islam itu tetap ada perbedaan. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena orang masih punya pikiran. Jadi itu pertentangan tetap ada dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan pernah mencoba menyamakan, menyatukan antara perspektif Muhammadiyah dengan NU. Dan menyamakan perspektif Muhammadiyah dengan Irsyad, dengan Persis. Itu nggak mungkin. Kenapa? Manhajnya berbeda. Cara penilaiannya berbeda. Kalau di NU ada namanya apa ya? Pembagian ini apa namanya, Pak Muiz? Basaul apa? Lembaga apa ya? Lembaga Baksul Masail. Gimana? Lembaga Baksul Masail. Ya benar. Ada lembaga khusus yang mentarjih itu. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Saya nggak tahu di Persis seperti apa. Di Persis di sebelah UIJ itu ada sekolah Persis, ada. Persis itu kayak Agim, itu Persis dan sebagainya. Misalkan Salafi seperti apa. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba menyatukan itu akan sulit. Ya, nggak mungkin bersama, nggak mungkin bersatu, tapi karena memang nggak pernah bersama dalam penetapan, termasuk dalam penetapan ruqyah hilal, penetapan 1 Ramadan seperti, dan penetapan 1 Syawal, hal seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, bahwa semuanya masih boleh mentarjihkan, boleh memilih yang manapun, selama jangan sampai gontok-gontokan sampai perang dunia ketiga, bahkan keempat seperti itu. Nah, kalau boleh saya simpulkan bahwa hal mentarjih dalam hadis itu, tentulah kita harus memiliki kemampuan, kapasitas dalam memilih mana yang ingin kita ikuti. Kalau kita memang belum menguasai ilmu hadis, maka kita hanya sekedar mengikut ulama-ulama yang menurut kita itu memang patut untuk kita teladani dan kita ikuti. Karena juga sudah menjadi rahasia umum juga di Indonesia. Beberapa ustadz-ustadz, ulama-ulama, habaib juga teman-teman harus selektif dalam hal ini. Karena kan juga peluang untuk salah itu ada. Yang benar-benar maksum itu hanya Nabi Muhammad. Selain itu, semua masih berpeluang untuk khilaf. Berpeluang ya. Saya nggak bilang apakah totalitas enggak, tapi berpeluang. Artinya apa teman-teman? Bahwa kita ini diberikan kesempatan untuk berpikir dan bertindak. Ketika ada informasi baru, cobalah dikunyah dulu. Saya ingin ibaratkan seperti ini. Ketika Siti Rahayu berikan kue bolu sama Putri Novianti. Putri Novianti jangan serta-merta dia menolak. Nggak mau. Nggak enak. Atau jangan pula serta-merta ambil di dari tangannya, masukkan ke mulut. Telan. Kunyah langsung. Analogi ini penting. Bahwa ketika kita dikasih oleh bolu oleh orang, maka kita coba masukkan ke mulut kita. Kita kunyah. Kita kunyah dulu. Konsep kunyah ini, konsep berpikir. Kita kunyah. Enak nggak? Manis nggak? Lezat nggak? Kalau enak, manis, lezat, telan. Kalau enggak, muntahkan, buang. Nah, selama ini, ada sebagian orang, baru lihat bolu saja, baru lihat ide baru saja, langsung mental. Nggak mau nerima sama sekali. Padahal itu enak. Atau sebaliknya, karena taklid buta, karena fanatik, yang bolu tadi, karena cantik langsung telan ke mulut. Padahal
merugikan bagi badannya. Jadi ada informasi baru, telan bulat-bulat, ikuti bulat-bulat. Ini yang sering terjadi ketika ada doktrinisasi, pencucian otak. Ayo, bakar UIJ, misalkan gitu. Misalkan ya. Ayo, bakar mahkamah. Ayo, sumbu pendek. Kenapa? Karena dia langsung menelan. Tidak memproses, tidak mengunyah. Jadi, mengunyah gigi itu ada, itu dikunyah. Berpikir itu ada, diproses di otak kita. Oh, benar nggak ini? Kata Pak Dinil. Oh, salah. Buang. Oh, benar nggak ini? Kata Salman. Oh, benar. Terima. Makanya, dari siapapun kita boleh belajar. Dari siapapun. Karena kita diberikan kehendak berpikir. Makanya, agama itu sebenarnya agama berpikir. Kalau orang nggak berpikir, nggak berlaku agama. Makanya orang gila itu nggak dihukumkan dia berdosa, karena dia tidak berpikir. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berpikir. Dan anak kecil itu tidak dihukumkan berdosa, karena dia belum berpikir, belum balik. Artinya apa? Agama sangat menghormati berpikir, mentarjih, memikirkan, membaca, melihat, merenung, oh ini yang terbaik ya, oh ini yang ini, oh ini. Ketika kita udah pikirkan, oh ini yang benar, ikuti, nggak masalah. Nah, ketika kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita, ya insya Allah kita udah mulai itiba, kan? Itiba Rasul, itiba tabiin tabiut, atau itiba ulama-ulama yang benar, yang bagus, nggak ada masalah hal seperti itu. Selama itu udah menjadi pemikiran kita. Bang Ilyas sudah menyampaikan uraiannya panjang lebar. Benar nggak? Oh benar, ya nggak masalah diikutin. Selama itu benar, baik. Atau sebaliknya, Bang Muiz menyampaikan, wah panjang lebar, berapi-api. Ada satu clue yang kurang tepat, ya nggak masalah. Kalau kurang tepat, ya jangan dimarahin Bang Muiznya. Kan punya kehendak untuk berargumentasi. Semua orang juga seperti itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi, Bang, jangan sampai kita ini kaum akademisi, kaum yang sekolah, kaum yang kuliah, sama dengan orang yang nggak kuliah. Apa gunanya bayar di UIJ mahal-mahal? Benar nggak ya teman-temannya? Kuliah, udah keluar uang banyak-banyak. Toh juga pemikiran kita sama dengan orang lain. Orang yang nggak kuliah, ya nggak usah kuliah. Nah, kalau jangan sampai kita juga di masyarakat menjadi sumbu pendek. Bahkan kita yang dipengaruhi orang. Jangan sampai. Harusnya kita yang memberikan, mengimbangi. Oh, begini loh. Oh, begini, Mbak. Oh, begini, Mah. Misalkan. Oh, begini, Pak. Artinya kita memberikan masukan gitu loh. Jangan kita yang disamakan. Nanti ada suaranya kayak gini, sombong nanti. Percuma aja kuliah tinggi-tinggi. Itu sebenarnya bahasa ringan, tapi itu sebenarnya menohok sampai jantung. Percuma aja jauh-jauh kuliah, percuma aja merantau. Ya, lagi-lagi ya yang tahu kondisi kan memang kita sendiri, tapi ya setidaknya kita jangan sampai samalah kan gitu dengan orang yang nggak sekolah atau yang semua orang nggak belajar. Tentu sekolah kalau kita perdebatkan, Pak Dinil gimana dengan Gus Baha? Lain, teman-teman semuanya. Gus Baha itu walaupun dia nggak kuliah, tapi dia ngajarin profesor, doktor. Jadi sekolah itu bahasa saya adalah bahasa pendidikan. Ada pendidikan formal, non formal. Gus Baha itu menjalani pendidikannya mungkin dengan non formal, dengan belajar banyak kitab-kitab, dan itu diakui dan menjadi referensi kita juga dalam perspektif kajian-kajian Islam. Gus Baha itu memiliki perspektif yang bagus kan gitu. Dan beberapa ustadz-ustadz kita yang mungkin yang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri ya bagus juga. Jadi teman-teman jangan buta juga misalnya, oh semua dari luar negeri itu bagus semua, ya enggak juga kan. Maksudnya jangan, oh itu alumni Mekah itu Pak Muiz itu harus diterima semua pendapatnya, ya enggak juga lah ya. Oh itu alumni Al-Azhar itu ya jangan pula totalitas karena background alma mater semua diikuti. Oh itu Pak Dini alumni UIN Syarif Hidayatullah itu sekuler semua orangnya itu liberal, nggak diikuti. Ini banyak
terjadi di UIJ. Itu Pak Quraisy Shihab itu, apa itu? Tafsir Al-Misbah itu. Anaknya sendiri nggak pakai jilbab. Nggak usah diikuti lagi itu tafsirnya. Ya, nggak seperti itu. Artinya, maksudnya gini, bahwa memang kita harus mendudukkan hal-hal yang memang substansi itu. Saya bilang seperti ini, mungkin ini agak ya sebagai informasi lah ya buat teman-teman semuanya, bahwa kita memang harus mendudukkan posisinya pada tempatnya. Clear ya di sini, clear. Tapi saya ingin coba bawa ke konteks yang lain. Seperti saya mengajar kemarin tentang pertanyaan begini. Pak Dinil, itu kemarin ada Rara katanya, Rara yang tentang apa itu? Yang Pawang hujan. pawang hujan. Yang katanya ada asi besar di langit itu ya, katanya dia pegang remote-nya. Pak Dinil, itu tolong dihargai Pak, itu budaya Pak. Budaya, jadi jangan samakan dengan agama. Saya nggak bisa habis pikir, kepala saya itu mendengarkan komentar itu. Dan itu ya dari mahasiswa kita juga, karena perbandingan mazhab ya, saya coba dengarkan. Jadi itu bagian dari mentarjah juga, dia bilang gini, Pak Dinil ya jangan dipermasalahkan dong, ya budaya-budaya, ya agama-agama. Wah, saya geleng-geleng kepala. Waduh, saya dengerin gitu, agak emosi saya, emosi dalam artian, wah udah kalau seandainya semua bersepakat seperti itu dan menganggap itu sebuah ritual budaya, tidak ada kaitan tentang agama, berarti telah terjadi dikotomi dalam pemikiran. Dikotomi itu artinya sekularisasi sudah berpengaruh di kalangan remaja. Ya walaupun kalau kita pikirkan ya, memang kerjaan pawang hujan ini luar biasa. Kalau saya di Medan itu, kampung saya itu menjadi tumbal tempat air hujan mancur aja ke situ, karena pawang itu tahunya, kampung Dinil aja kasih hujan. Jadi semua orang mau pesta, mau walimahan, semuanya kirim hujan ke kampungku gitu. Jadi kampungku aja yang banjir gitu. Artinya apa? Ya memang ya ini pasukan Rara ini luar biasa juga dia, karena punya telepon malaikat Mikail kali ya. Jadi punya kan Mikail kan yang punya pengaruh hujan ya. Saya pengen juga minta nomor WhatsApp malaikat Mikail loh, kalau mau protes waktu itu. Jangan kampung saya aja dong yang dihujanin. Kampung Megazena dihujanin kayak gitu. Maksudnya apa teman-teman? Saya bilang teman-teman semuanya, kalau kita berpikir mentarjih seperti itu, membedakan antara agama dengan budaya, itu salah. Saya bilang, kenapa? Agama itu bisa menjadi sejarah peradaban Islam. Dan itu terbukti. Agama bisa masuk ke Indonesia karena dia melalui budaya. Seperti pewayangan, pengenalan, menukar tokoh-tokoh Brahmana dan sebagainya dengan tokoh-tokoh Nabi. Itu melalui budaya. Artinya nggak bisa dipisahkan hal itu. Pasti itu bersatu. Nah, ketika dipisahkan, sulit. Pertanyaannya, coba teman-teman logiskan. Ini masalah langit, ini masalah hujan, ini masalah Tuhan. Yang menurunkan hujan itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin melalui perantara malaikat Mikail. Dan itu dianggap budaya. Padahal itu berkaitan tentang keyakinan. Saya khawatir ketika perspektif ini sampai persepsi ini menjelma menjadi penerimaan di masyarakat, di remaja-remaja. Saya nggak tahu gimana kajian-kajian keagamaan ini bisa seimbang dengan pemaknaan dari ini ya, pemahaman agama bagi remaja kita seperti itu. Ketika hal ini dianggap hargai aja Pak Dinil. Nah, itu kan kalau menurut saya sih nggak seperti itulah penghargaan saya. Ya, Anda tahu sendirilah batasan antara syirik dan tidak syirik itu seperti kulit salak. Kulit salak itu ada dua kan teman-teman ya. Kulit luarnya dan ada kulit tipisnya di dalam. Kalau Salman kan dia langsung makan salak tanpa membuka kulit tipisnya. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya makan salak itu selalu saya kupas kulit tipisnya.
Saya kalau mungkin ya karena memang udah biasa halal Pak di dunia semua halal kan. Kulit pisang juga halal. Jadi makan kulit pisang jangan sama. Jangan buang kulitnya. Makan semuanya, kulit dan isinya. Jangan pula kayak Sule. Isinya dibuang, kulitnya yang dimakan. Jangan pula kan kebalik ya. Mending dimakan dua-dua. Artinya apa? Jadi ya kan makanya makanan itu halalan toibah. Benar nggak ini? Benar ya? Halalan toiban. Kenapa kita disuruh makan halalan toiban itu kan kayak gitu. Kulit pisang dan isi pisang itu halal. Tapi toib nggak untuk badan kita. Kalau kulit pisang. Enggak. Artinya apa? Ya memang ada yang halal belum tentu toib untuk kita. Nah, seperti itu. Ini pembahasan dari tarjih sampai ke penghujan sampai ke makanan. Berarti membuktikan kelas kita udah mau selesai. Nah, ya, teman-teman ya. Dan saya harus menghabiskan kue lebaran dan Anda juga harus menghabiskan kue lebaran dan waktu juga udah di 8:30. Saya kira cukup. Ada pertanyaan atau komentar silakan. Kalau enggak kita cukupkan. Mungkin sedikit sharing Ustaz. Maaf gitu ganggu. Saya agak bimbang jadi gitu ya. Kemudian kalau sekiranya tadi dengan adanya tarjih dengan para ulama melakukannya dengan menentukan syarat-syarat yang memang udah dipertimbangkan gitu ya. Kemudian tadi disampaikan tentang ini kan masalah furu'iyah gitu ya. Ya udah mereka mau ngambil ini maksudnya nggak terikat dengan hukum yang ditentukan kan gitu jadi mau dia jalan yang A atau yang B gitu. Nah, kemudian yang saya tanyakan apakah di sini para ulama memberikan catatan bahwasanya lebih utama mengamalkan yang ditarjih gitu. Maksudnya yang menjadi tarjih gitu. Karena saya jadi ini kan jadi agak rancu gitu. Untuk apakah ada catatan gitu lebih utama mengamalkan yang sudah ditarjih oleh para ulama dengan syarat yang sudah ditentukan. Salah satunya tadi yang berkaitan dengan pembacaan basmalah di Al-Fatihah gitu. Itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Jelas ya. Kalau menurut saya Salman, semua ulama itu kan kenapa dia berpikir kan artinya ingin mencoba menemukan produk hukum yang patut untuk dilaksanakan dan dilakukan. Maksudnya kebingungan itu memang hal yang normal dan lumrah buat kita. Ya, lagi-lagi tergantung pengamalan kita. Kalau saya ikut Syafi'i, ya saya baca basmalah kan gitu. Lalu apakah di jahar dan sir itu lagi-lagi kan sudah ditarjikan itu. Tergantung yang mana. Artinya benar semuanya. Maksudnya itu tuh benar semuanya. Hanya saja kita diberikan pilihan, wacana untuk pilihan kita ingin memakai mana. Bukan untuk pilihan supaya bingung, enggak. Maksudnya pilihan kita ini mencoba yang mau ngamalkan yang mana. Mana yang menurut kita itu benar. Yang menurut kita itu benar dalam artian yang pas, layak untuk kita laksanakan. Seperti itu. Dan disesuaikan dengan gini, maksud saya ini, kenapa dibilang furu'iyah? Supaya kita tidak itu menjadikan suatu hal yang saklek, kaku di situ. Karena kita akan selalu berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Itu yang makanya ulama itu berbeda pendapat di situ. Saya dulu juga bingung ya, Salman, sama seperti ya teman-teman semuanya atau ada. Saya termasuk orang yang bingungan dulu. Sebenarnya yang mana sih ini? Yang mau dilaksanakan? Kok banyak kali pendapat, kenapa nggak satu aja? Qurannya satu, nabinya satu, kok pemahamannya banyak kan gitu. Bener nggak ya? Artinya kenapa nggak dibuat satu biar nggak bertengkar dan sebagainya. Tapi setelah kita belajar, kita pahami, oh iya kenapa ya? Jangan jauh-jauh deh. Saya sama Pak Naga aja kadang berbeda pendapat dalam pemahaman agama. Artinya apa teman-teman semuanya? Bahwa kita punya pilihan dalam beramal itu. Dan Nabi juga udah tentukan kan ada 73 golongan kan gitu. Sekarang mungkin nggak 73 lagi kan ya. Banyak sekarang. Dan peran kita kan bukan mencari siapa yang benar, tapi ukurannya sejauh mana kita mau beramal dan berusaha seperti itu. Masalah diterima atau tidak amal ibadah kita itu kita nggak bisa menggaransi. Makanya kita nggak boleh songong juga kadang-kadang dengan satu amal. Oh saya yang berhak mendapat surga kan nggak bisa juga seperti itu. Nah kalau boleh saya simpulkan Salman,
artinya ulama dalam mencari produk hukum tentang suatu masalah, tentu dia berkeinginan agar pendapatnya itu mencerahkan buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Dan ternyata bukan dia aja yang berpikir seperti itu. Ada teman-temannya, ulama-ulama yang lain juga sama. Dan ternyata pendapat yang lain itu berbeda. Itu. Nah, ketika para pengikut-pengikutnya ini membaca, lu kok beda ya? Padahal mereka satu perguruan ya. Ah, gimana tugas kita? Ya sudah, terima aja. Sama kayak Haji Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari. Itu kakak adik kan. Dalam artian Ahmad Dahlan lebih tua dibanding Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari memanggil Ahmad Dahlan itu Kang Mas. Ahmad Dahlan memanggil Hasyim Asy'ari itu Dimas. Mereka itu satu kamar, satu pondok, merantau ke Mekah, berguru yang sama, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Pulang ke Indonesia, punya organisasi yang berbeda, punya pengikut yang berbeda, punya pemahaman yang beda. Pertanyaannya, satu perseguruan, satu guru, satu tempat belajar, tapi berbeda pendapat. Nah, kita mau yang kayak mana? Mau ngikut NU atau Muhammadiyah? Kan bingung juga kan? Loh, yang mana yang boleh kita ikutin? Itu pilihan lagi-lagi. Kita yang suka yang mana? Artinya, menurut saya ini suatu kegembiraan ya, dengan banyaknya. Justru kebingungan saya ini udah masuk kepada kegembiraan karena variasi. Contoh, kenapa saya bilang kayak gitu? Saya di Turki ini kan dingin, musim dingin ya. Kaki saya tuh kalau nyentuh air dingin tuh nggak bisa. Dingin banget. Kayak wudhu pakai air es gimana teman-teman? Pernah nggak wudhu pakai air es? Kayaknya terputus jaringannya. Terputus ya? Iya, kayaknya keputus. Cukup kali ya. Kita tunggu 5 menit. Kalau nggak balik, pasti cukup. Putri, gimana? Kapan waktunya? Minggu-minggu ini ya? Pas UTS, Pak. Insya Oh, Allah. ya dah. Nanti kabarin aja ke dosen kalau pas mau mendekati gitu. Udah Iya, ntar infoin. konstruksi ya, konstruksi. Kalau udah ini, Kontraksi palsu. kabar-kabar aja dosen. Tuh, tes duluan. Amin. Kan masih ada minggu tenang tuh ya, minggu depan ya. Kita tunggu 4 menit lagi kalau memang nggak balik. Nggak di chat, tanya. Tertimin obrol. Ini sudah bergabung ya, gabung lagi. Oke. Kedengaran Salman? Ya, terdengar. Kedengaran, Ustaz, ya. Ya sudahlah. Berarti Terputus lagi ya?
di grup ya? Cukup ya. Ada, makasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih. Yang Ya. istirahat silahkan. Latar belakang